Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada situasi yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut ini seperti mengategorikan secara pembawaan energi kamu. Kenapa saya mengatakan mengategorikan dari pembawaan energi kamu? Ini pembawaan energi kamu seperti orang yang lelah, seperti orang yang bersifat terbebani, seperti orang yang merasa masih menyimpan luka, menyimpan sakit hati, dan menyimpan yang namanya sisi penyesalan. Ya, ibaratnya baik secara pemikiran, perasaan, ataupun batin, ini masih mengategorikan dari kondisi kefrustasian. Saya rasa Wak Geng, saya hanya sekedar ingin memperingatkan diri kamu, coba luangkan waktu kamu untuk sejenak atau untuk sementara waktu, di mana ketika kamu meluangkan waktu kamu 5, 10 menit, 15 menit, bahkan sampai setengah jam, kamu harus bisa merefresh kembali apa yang menjadi posisi energi kamu. Karena saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, ada satu hal yang membuat diri saya seperti ada ketakutan dari posisi energi kamu. Yang saya takutkan, ini kondisi kamu
benar-benar akan bersifat stres kalau memang diri kamu ini masih saja terjebak dalam ruang lingkup yang membuat diri kamu merasa bersedih, terutama dari situasi komitmen yang dimana komitmen kamu baru kamu sadari untuk siang hari ini ternyata kondisi komitmen itu hanya menyiksa, hanya memberikan beban, hanya memberikan penyesalan. Coba kesampingkan dulu apa yang menjadi beban kamu, apa yang menjadi kesetresan kamu, apa yang menjadi kefrustasian kamu, apa yang menjadi kesedihan kamu, apa yang menjadi tangisan kamu untuk siang hari ini. Nikmati kehidupan kamu selayaknya kamu menikmati keceriaan. Coba kamu perhatikan bagaimana kondisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang tertidur tetapi posisinya dikelilingi oleh 4 pedang. Ini dia wak geng, jangan sampai pembawaan energi kamu terus-menerus seperti itu. Jangan sampai kamunya nanti yang bersifat rugi, kamunya nanti yang akan bersifat emosional, kamunya sendiri nanti yang akan selalu menyalahkan diri sendiri. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance. Lagi-lagi saya ingin mengatakan terhadap diri kamu, maafkan apa yang menjadi kondisi yang sedang kamu alami. Ya, coba maafkan kondisi yang sedang kamu alami untuk siang hari ini. Karena ketika kamu memberikan suatu kondisi kata maaf terhadap keadaan yang sedang kamu alami, ini secara otomatis pembawaan energi kamu akan bersifat positif, dan secara pembawaan energi yang bersifat positif tersebut, kehidupan kamu akan pulih, stabil. Saya akuin ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu-tunggu. Ada sesuatu hal yang membuat diri kamu untuk siang hari ini seperti memprioritaskan satu keadaan. Tetapi apa yang sedang kamu prioritaskan dengan kondisi satu keadaan yang barusan saya katakan tadi, coba berikan rasa kesabaran untuk hal tersebut. Karena semakin kuat diri kamu menunggu apa yang menjadi situasi kesabaran kamu itu akan memberikan suatu jawaban bahwasannya diri kamu masih akan menerima kabar baik. Kalau seandainya kartu The Temperance ini saya kaitkan dengan kemunculan kartu pertama dan berbicara dari kondisi komitmen, pantas posisi kamu bersifat frustasi. Karena kefrustasian kamu ini seperti mengategorikan kamu masih sangat sulit untuk memaafkan apa yang diperlakukan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Sangat sulit untuk berdamai, sangat sulit memberikan kepercayaan lagi, sangat sulit untuk rukun kembali. Karena ada satu alasan kenapa posisi perkataan yang barusan saya katakan tadi terhadap diri kamu. Ada satu alasan yang menghambat kenapa diri kamu ini sulit untuk memaafkan manusia yang meninggalkan diri kamu untuk siang hari ini. Muncul kartu Knight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang.
Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini, saya kembali ingin bertanya terhadap diri kamu siang hari ini. Apakah ada sifat yang kamu miliki di mana kamu kepo dengan kondisi kehidupan yang dia lakukan di luaran sana? Yang dimana sifat kekepoan ini kamu menunggu apakah manusia itu sudah menerima suatu keadaan sesuai dengan apa yang menjadi karmanya, atau memang kamu menunggu manusia itu memberikan perubahan. Hanya sekedar ingin bertanya, karena pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, yang lebih mengerti dan memahami adalah posisi diri kamu. Tetapi di satu sisi yang lain, saya pun ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Apakah manusia itu masih memantau kondisi kamu, di mana dengan cara memantau, dia pernah memberikan diri kamu suatu bentuk komunikasi, atau dia mengganggu kehidupan kamu, yang dimana diri kamu ada kedekatan terhadap seseorang, atau seseorang ada kedekatan terhadap diri kamu, di mana kedekatan tersebut terhambat akibat dari ulah manusia yang meninggalkan kamu. Karena secara tidak langsung, kartu Knight of Swords ini seperti berbicara, kamu sudah menganggap koneksi itu selesai, tetapi dia belum menganggap koneksi itu selesai. Yang seakan-akan anggapan dia ini masih tetap ingin mencari diri kamu, masih tetap ingin membawa diri kamu, masih tetap ingin menyelesaikan apa yang menjadi kesalahan dia agar dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ini kartunya, Wak Geng. Muncul kartu Queen of Pentacles. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin tersebut, koin yang saya tarik ini secara tidak langsung ini pun ada kaitannya dengan kemunculan kartu Knight of Swords. Kenapa? Manusia itu masih mencari diri kamu karena memang dia masih menyimpan apa yang menjadi kebaikan kamu. Tetapi kalau saya mengatakan diri kamu masih menunggu manusia itu karena memang ada sesuatu hal yang ingin kamu minta dari manusia tersebut. Saya rasa kalaupun kartu Queen of Pentacles saya kaitkan dengan situasi Four of Swords, ternyata kefrustasian kamu ini bukan hanya berbicara dari kondisi komitmen kamu, tetapi dari situasi keuangan, dari situasi pekerjaan, dari situasi persahabatan, dari situasi bisnis atau usaha. Ternyata hanya sekedar memanfaatkan apa yang menjadi ketulusan kamu dan kepercayaan kamu. Ini yang saya lihat. Kalau saya berbicara dari contoh persahabatan, mungkin kamu pernah menolong, kamu pernah membantu, kamu pernah memberi. Ternyata tindakan kamu itu hanya menggiring diri kamu dalam opini yang dimana kamu yang ditolong. Ini dia, Wak Geng. Kebaikan yang selama ini kamu lakukan seperti membuat diri kamu menerima situasi yang bersifat percuma. Kamu memberikan dengan ketulusan sampai kamu tidak memikirkan apa yang menjadi kepentingan kamu, dan kamu selalu mengutamakan apa yang menjadi kepentingan orang lain, tetapi orang lain tidak menilai apa yang kamu terima dari kebaikan kamu. Muncul kartu King of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat tersebut, tongkat yang saya tarik
ini seperti memperingatkan diri kamu siang hari ini. Ambil satu tindakan yang bersifat tegas terhadap diri sendiri, di mana ketegasan kamu akan membuktikan situasi kefrustasian kamu, beban kamu, penyesalan kamu. Itu akan mengarahkan diri kamu dalam situasi apa yang kamu inginkan untuk mengarahkan dalam situasi ketenangan. Selama ini kan diri kamu tidak ada ketegasan. Ya kan? Tidak ada ketegasan yang kamu berikan terhadap diri kamu. Sementara kamu sudah disadarkan dengan kondisi yang kamu alami. Contohnya seperti apa? Kalau saya berbicara kembali dari komitmen kamu. Kamu sudah diperlakukan secara kasar, secara tersakiti, secara dicurangi. Tetapi situasi yang kamu sadari, kamu tidak mengambil ketegasan. Seakan-akan ketegasan kamu itu hanya kamu berikan secara perasaan. Yang penting manusia yang saya perjuangkan itu tidak mendapatkan yang namanya kekurangan. Itu kan yang selama ini terjadi terhadap diri kamu. Jadi situasi yang sudah terjadi terhadap diri kamu untuk siang hari ini, saya mencoba untuk memperingatkan kembali untuk kedepannya. Apa yang ingin kamu terima, apa yang ingin kamu alami, apa yang ingin kamu rasakan, itu tergantung dari tindakan ketegasan kamu. Muncul kartu Page of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan yang saya tarik ini bisa saja mengategorikan apa yang menjadi kesensitifan kamu untuk siang hari ini perihal dari kenangan pahit yang tersimpan dari memori kepala kamu. Itu jadikan sebagai pengalaman. Bukan berarti kamu jadikan untuk mengingat, di mana ketika kamu mengingat aspek-aspek yang lain tidak kamu prioritaskan. Masih ada jauh lebih penting yang harus kamu prioritaskan daripada diri kamu mengingat apa yang menjadi situasi perasaan kamu untuk mengendalikan pemikiran kamu. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers. Inilah yang menjadi alasan kenapa diri kamu bersifat frustasi, bersifat terbebani, dan bersifat penuh dengan penyesalan. Alasannya apa? Perselingkuhan. Karena ketika perselingkuhan itu hadir di dalam kondisi komitmen kamu yang dihadirkan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu, disitulah posisi harga diri kamu dipertaruhkan. Kesabaran kamu selalu diuji. Komitmen kamu tidak bersifat romantis, harmonis secara pemikiran, selalu berbanding terbalik. Kamu ke A, dia ke B, tetapi ketika ke B, dia memaksa diri kamu padahal dia yang membohongi kondisi komitmen kamu. Saya rasa kemunculan kartu The Lovers ini masih tersimpan di dalam kondisi pemikiran kamu yang masih sulit untuk kamu hilangkan. Makanya saya tadi mengatakan, apa yang menjadi kondisi perasaan kamu dari hubungan perselingkuhan manusia tersebut, kamu harus bisa mengambil satu bentuk keadaan dari sifat kamu untuk bersifat tegas, frustasi, atau ingin bahagia. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Lovers sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.